Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, kaum muda, adik-adik, salam bantul kasih, berkah dalam. Kembali kita berjumpa dalam renungan harian hari ini, Minggu 25 Juli 2021. Kita akan mengambil dari Injil Yohanes bab 6 ayat 1 sampai 15. Sekali peristiwa Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapatkan sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jeleh dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jeleh yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan membawa dia dengan paksa untuk dijadikan raja, ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bu Bapak, saudari, saudaraku yang terkasih, dalam bacaan ini sungguh kita mendapatkan berkat dan peneguhan, terlebih di masa yang sulit, yang berat dan susah ini. Semoga kita mendapatkan berkah Allah. Dalam bacaan ini kita mendapatkan rumus kelimpahan. Apa itu? Saya kutipkan. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Diceritakan sebelumnya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Yesus mengajari kita untuk bersyukur dan untuk membagi-bagi rezeki. Dan semoga ini menjadi rumus kelimpahan kita. Karena apa yang terjadi ketika itu dibuat, Tuhan mengatakan dan sungguh menyatakan kuasanya. 5 roti dan 2 ikan menjadi kelimpahan, semua orang kenyang, bahkan sisa banyak. Semoga ini menjadi kelimpahan kita juga ketika kita meyakini rumus kelimpahan ini. Yang pertama adalah Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur. Yang pertama, bersyukur. Kita boleh merenung demikian. Ada saat di mana kita mungkin bisa dikatakan berlebih. Berkat, rezeki, sungguh sepertinya berlebih. Kita bersyukur. Namun juga ada saat di mana mungkin rezeki, berkat itu sedengan. Kita juga bersyukur. Nah, saat
rezeki mungkin kurang sedikit, kita juga bersyukur. Semoga kita tidak lupa hal ini. Sedikit, sedang, berlebih banyak, bersyukur. Semoga ini menjadi rumus hidup kita, sehingga kita akan mengalami kelimpahan. Dan dalam rumus kelimpahan ini yang kedua, lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Nah, setelah bersyukur atas rezeki, entah yang banyak, yang sedang, atau yang sedikit yang kurang, kita tetap peduli, mengasihi keluarga dan sesama, tetap mau berbagi, tetap mau mewujudkan kasih, meskipun kita tidak berlebih. Yang terjadi secara nyata di masa pandemi ini, misalkan kemarin saat India kasusnya luar biasa, COVID-nya, oksigen Indonesia dikirim ke sana. Banyak orang yang mungkin sekarang tidak setuju. Wong, negara kita sekarang butuh, kok malah dikirim. Ini menjadi spirit dan semangat bela rasa, kepedulian, dan sungguh saling kerjasama. Dan ternyata sekarang negara kita juga terbantu, dibantu. Nah, semoga semakin banyak perhatian dari negara lain yang membantu kita untuk kebutuhan saat masa pandemi ini. Karena sungguh masa ini sungguh luar biasa berat untuk kita semua. Semoga kita yang bersemangat untuk selalu bersyukur dan berbagi, negara kita sungguh terberkati, dan juga keluarga kita, lingkungan masyarakat kita terberkati, sehingga kita mendapatkan kelimpahan. Semoga rumus kehidupan yang ditawarkan Tuhan ini juga kita hayati, kita jalani, dan kita hidupi. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa. Salam bantul kasih, berkah dalam. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.